Saya berterima kasih ya sama semua jajaran DPC dan juga PAC, ranting anak ranting, karena kita sudah sama-sama bekerja sama untuk bisa bagaimana caranya MPP ini bisa naik keanggotaannya. Karena MPP ini juga fungsinya banyak, bukan hanya sekedar kita menjadi keanggotaan atau masuk juga keanggotaan, tapi MPP ini juga salah satu langkah untuk pendataan kekuatan, pendataan ya jumlah kader dan lain sebagainya. Nah, ini juga banyak manfaatnya, dan juga saya menjadikan ya kita semua ini harus bisa menjadikan motivasi untuk masalah MPP ini, karena ini program yang bagus yang juga dikeluarkan oleh pusat. Nah, kita dari 1 bulan ke belakang terus bersosialisasi, terus bergerak ke semua dapil. Ya alhamdulillah sudah meningkat, sekitar sekarang sudah ya ada di papan tengah lah Kabupaten Kuningan yang tadinya juru kunci. Ya ini juga patut kita syukuri dan juga apresiasi. Nah ini juga langkah berikutnya, tentunya ini bukan menjadi batas akhir perolehan kita, tapi ini kita jadikan sebagai awal pergerakan kita. Kita punya modal sekian, jadi nanti ke depan kita pasti akan lebih memacu lagi. Nah insya Allah dengan kebersamaan ini tetap dijaga dan soliditas tetap dijaga, saya rasa ya keanggotaan di MPP ini akan bisa terus naik. Kemudian di dalam MPP itu juga ada yang namanya pasar gotong royong. Pasar gotong royong dari partai PDI Perjuangan. Di dalamnya bisa ada didaftarkan UMKM ya, nanti jadi kita MPP itu membantu para UMKM untuk bisa menjual ataupun juga bisa marketnya ada di sana. Ini juga sifatnya seperti marketplace yang ada di mana-mana, seperti yang sudah ada sekarang. Jadi DPP melalui MPP-nya ingin membantu para UMKM untuk bisa mengembangkan usahanya, sehingga nanti produk-produk yang dihasilkan oleh para UMKM dari PDI Perjuangan itu bisa dibeli oleh daerah-daerah lain. Misalkan nanti persiapan kita dalam masalah pencalegan, kalau teman-teman kita ingin melakukan sosialisasi butuh alat apa, itu bisa langsung melihat di MPP, bisa lihat langsung di pasar gotong royongnya. Jadi kita sama-sama memberikan manfaat. Ya mudah-mudahan program ini bisa membawa ataupun juga dampak yang jauh lebih baik, dampak yang jauh lebih makro lagi, dan juga bisa bantu mengembangkan partai sehingga 2024 kita masih bisa mempertahankan kemenangan. Target Pak hingga akhir tahun barangkali jumlah ya hingga akhir tahun ya kita berharap dengan jumlah yang diperoleh sekarang ya 2 kali lipatnya lah. Nah gitu kan, karena 1 bulan kita mendapatkan hasil sekian, berarti sampai akhir tahun ya minimal angka yang sama harus kita dapatkan sampai akhir tahun gitu. Siap, terima kasih Pak. Siap. Ya, inilah para pejuang yang PP kita yang sudah menggeser dari suku kunci merangkak ke atas. Baik, saya kira itu silakan Pak. Agenda hari ini adalah rapat DPC yang diperluas. Kenapa disebut yang diperluas? Maka dalam rapat DPC ini kita melibatkan PAC, kemudian bakal calon, dan dipimpin langsung oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Agenda yang dilaksanakan adalah kita melakukan konsolidasi struktural partai, di mana kita ingin struktural partai itu sudah lengkap menjelang pemilu, bahkan sampai dengan tingkat TPS. Kemudian yang kedua, kita juga menginformasikan tentang persiapan untuk pendaftaran bakal calon, termasuk psikotes dan lain sebagainya. Ini sudah menjadi tradisi di Kuningan, salah satu seleksi awal untuk menjadikan bacalek menjadi caleg. Kita di internal melakukan psikotes ya oleh perguruan tinggi yang ternama lah di Indonesia, dan ini serentak nanti antara tanggal 14 sampai dengan tanggal 5 November. Kemudian selain itu kita juga melakukan kompetisi MPP. MPP itu merupakan satu media pintar perjuangan. Ini merupakan satu aplikasi PDI Perjuangan untuk membantu para pelaku UMKM Kabupaten Kuningan. Sehingga para pelaku UMKM ini nanti kita akan bantu untuk mempromosikan di MPP. Semacam marketplace lah ya, semacam marketplace-nya PDI Perjuangan. Jadi antara kader ini bisa saling membeli, bisa saling menjual, terutama berinteraksi dengan para pelaku usaha, pelaku UMKM. Dan ini juga merupakan satu media
konsolidasi media komunikasi antara sesama kader PDI Perjuangan se-Indonesia. Jumlah Pak MPP yang sudah berhasil dihimpun Pak? Kenapa? Jumlah MPP yang berhasil dihimpun. Untuk Kuningan ini jumlah MPP ada sekitar 6.000 ya update terakhir, dan kita melakukan kompetisi di kecamatan. Jadi kecamatan yang paling banyak mengupload MPP maka kita kasih apresiasi. Ya. Tadi kita berikan langsung sesuai dengan janji kita. Ya, untuk juara pertama itu PAC Garawangi, juara kedua PAC Cigana Mekar, juara ketiga Jalaksana, dan juara keempat PAC Kuningan. Pak, untuk kembali tadi Pak, ini kan tradisi fit and proper ya Pak. Itu kuota Bacalek berapa sih Pak yang masuk? Kita mengusulkan sesuai dengan instruksi DPP 200%. Jadi ini merupakan penjaringan dan penyaringan. Kita lakukan 200% dari jumlah kuota. Kemudian dari hasil psikotes nanti kita saring, kemudian nanti ada tahapan lain kita saring juga. Nanti pada akhirnya sesuai dengan tahapan pemilu yang diagendakan oleh KPU bulan Mei itu sudah 100%. Maka yang 100% ini merupakan seleksi internal partai yang sudah fix dan firm untuk jadi caleg. Itu saya kira. Sebentar Pak, untuk koordinasi daripada Bacalek buat di provinsi sejauh ini gimana? Ya, kita sinergis lah. Kita caleg kita bekerja sama ya. Caleg DPR RI, provinsi sama kabupaten bersinergi. Itulah sebabnya maka sampai dengan hari ini Kabupaten Kuningan masih mendapat kepercayaan dari masyarakat Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah berdasarkan hasil survei PDI Perjuangan ini masih mendapat kepercayaan dari masyarakat ya, termasuk di Kuningan sebagai basis PDI Perjuangan. Terlepas dari kebutuhan bakal caleg dan legislatif Pak, ini terkait dengan pasca resminya Anies disusul capres oleh Nasdem, tanggapan dari PDI di daerah. Itu wilayah berbeda. Kita konsolidasi khusus untuk pileg. Jadi kepada pilpres kita belum punya ini apa-apa ya. Yang jelas PDI Perjuangan pasti harus mencalonkan presiden dari kadernya sendiri. Artinya belum ada perintah dari DPP. Belum. Itu adalah kewenangan ketua umum. Ya. Sekarang itu anak ranting jumlahnya ada 3.655 ketika di quick count. Ya. Lalu caranya seperti apa menurut itu Pak Bedi? Kami kebetulan Pak Bedi kami akan melakukan rakor Wilawil ini dimulai minggu depan ya, dan juga lebih 4 dan 5 kita akan